Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Syarani dengan NIM C1C019052 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SE MSI, CIQNR, CSRS dengan judul materi Akad Istisna. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan atau pembeli mustahsin dan penjual atau pembuat atau sya'ni fatwa DSN MUI. Sya'ni akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisna paralel. Dalam PSAK 104, part 8 menjelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua yaitu sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produk massal. Dan yang ketiga harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Selanjutnya ada jenis akad istisna. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang kedua, istisna paralel adalah satu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesanan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya akad istisna pertama tidak bergantung pada istisna kedua. Dan selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Selanjutnya ada sumber hukum akad istisna. Yang pertama, Amir bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad istisna. Rukun istisna ada 3, yaitu pelaku, objek, dan ijab qabul. Ketentuan syariah akad istisna yaitu pelaku, objek akad, ijab qabul. Selanjutnya ada berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi yang mana dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Perlakuan akuntansi PSAK 104, yang mana akuntansi untuk penjual, pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi, dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasi secara terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad istisna. Ada beban praakad yang diakui sebagai beban tangguhan. Yang kedua ada biaya perolehan istisna. Yang ketiga, pengakuan pendapatan dapat diakui dengan 2 metode. Yang pertama, metode akad selesai. Yang kedua, metode presentasi penyelesaian. Yang keempat, dalam metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan. Yang kelima, dalam metode presentasi penyelesaian. Yang keenam, dalam metode presentasi penyelesaian. Yang ketujuh, untuk metode presentasi penyelesaian. Yang kedelapan, jika besar kemungkinan bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna. Yang kesembilan, pada saat penagihan. Yang kesepuluh, pada saat penerimaan tagihan. Yang kesebelas, pada saat penyajian. Dan yang terakhir, pada saat pengungkapan. Adapun akuntansi untuk pembeli, yang pertama untuk pembayaran tunai, yang kedua untuk pembayaran istisna secara tangguh, yang ketiga jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan, yang keempat jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, yang kelima penyajian, yang keenam pengungkapan. Akuntansi terkait dengan garansi sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kerusakan atau kesalahan spesifikasi pesanan. Selanjutnya ada ilustrasi kasus akad istisna.
Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang Anda tanpa disadari. Contohnya rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan, Anda termasuk dalam akad istisna. Misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Yang kedua, pakaian. Apabila Anda ingin pakaian kostum sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istisna. Misalnya, Anda ingin memesan jersey sepak bola dengan desain untuk 40 orang. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian saya ataupun kata-kata saya yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.